nama saya Karina Andarista dari Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban UAS mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Patri Okta Sulfa Kimiawan. Soal nomor 1, ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis, sebutkan dan jelaskan. Tujuannya yaitu memberikan sebuah informasi dalam hal bisnis kepada pihak yang lainnya. Misalnya, sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan baru untuk memegang sekretaris di kantor cabangnya. Perusahaan itu membuat sebuah iklan lowongan pekerjaan di berbagai media. Nah, media yang dipilih adalah alat komunikasi bisnis yang berguna untuk membagikan informasi mengenai lowongan kerja perusahaan kepada publik. Lalu, komunikasi bisnis juga memiliki tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pihak lain agar dapat dicerna atau dipahami dengan benar. Biasanya dilakukan dalam hal yang berhubungan dengan negosiasi dalam dunia bisnis. Tujuan lainnya adalah untuk melakukan sebuah kerjasama antar pebisnis. Dengan kerjasama, perusahaan akan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kerjasama dengan perusahaan asing semakin mudah dilakukan karena adanya media-media komunikasi seperti telepon genggam, email, dan masih banyak lagi. Nomor 2, selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Karena surat bisnis dapat berfungsi sebagai wakil dari pengirim surat, maka pengirim surat biasanya perlu memperhatikan berbagai kaidah penting dalam penulisan surat. Misalnya objektif, sistematis, sederhana, dan mudah dipahami serta jelas. Yang kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya surat permintaan informasi produk baru, surat penawaran produk baru, surat pemesanan produk, surat penagihan, surat penerimaan, surat penolakan, dan surat pengaduan atau klaim. Yang ketiga, alat bukti tertulis. Misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan faktur. Melalui surat-surat bisnis yang dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis, seseorang dapat melakukan pengecekan atas berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis pada masa depan. Alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan ketika dibutuhkan dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Yang kelima, bukti sejarah atau historis, misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat kepilitan usaha, surat penggabungan usaha. Surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam, pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah atau instruksi kerja. Surat-surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Dan terakhir, media promosi bagi pengirim surat. Dalam perkembangannya, surat bisnis dapat digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan termasuk produk-produk yang dihasilkan kepada pihak lain, baik perorangan maupun instansi atau perusahaan. Misalnya surat perkenalan perusahaan, surat penawaran produk, dan surat pemberitahuan. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan 13 surat bisnis. Yang pertama ada surat perkenalan, yaitu salah satu jenis surat niaga yang secara umum merupakan media promosi untuk memperkenalkan hasil produksi perusahaan. Dalam surat perkenalan memuat informasi tentang penjual yang dialamatkan kepada calon pembeli.
Kedua, surat penawaran. Surat penawaran merupakan surat yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menawarkan barang yang dijual. Surat jenis ini biasanya diterbitkan oleh penjual dan ditujukan untuk calon pembeli untuk menawarkan barang atau jasa. Isi pokok dari surat penawaran adalah informasi tentang barang atau jasa yang mereka tawarkan seperti kualifikasi, harga, serta cara pembayaran. Yang ketiga ada surat permintaan penawaran. Surat jenis ini dikirim oleh calon pembeli yang ditujukan kepada penjual, secara umum berisikan permintaan penawaran suatu barang atau jasa kepada penjual. Surat permintaan penawaran ini diterbitkan karena calon pembeli tertarik dengan barang atau jasa yang diinformasikan melalui surat perkenalan. Yang keempat ada surat pesanan. Surat pesanan ini adalah surat yang diterbitkan oleh pembeli dan ditunjukkan kepada penjual untuk keperluan pemesanan atau permintaan barang atau jasa yang hendak dibeli. Surat ini biasanya dibuat berdasarkan iklan ataupun surat penawaran yang memang dibutuhkan di perusahaan. Inti dari surat pesanan harus menyertakan nama dan jenis barang yang hendak dibeli beserta harganya dan cara pembayaran. Yang kelima, surat konfirmasi pesanan. Surat jenis ini diterbitkan oleh penjual untuk memberitahukan pembeli perihal pesanan mereka. Inti dari surat konfirmasi pesanan adalah memberitahukan detail barang pesanan oleh pembeli seperti nama dan jenis barang, jumlah pembelian, syarat jual beli, dan juga harga barang. Keenam, surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat ini diterbitkan oleh penjual jika kedua belah pihak menyetujui transaksi jual beli tersebut. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memberitahukan kepada pembeli bila pesanan telah dikirim. Ketujuh, surat penolakan pesanan. Surat penolakan biasanya dikirimkan oleh penjual apabila mereka tidak bisa memenuhi permintaan pembeli karena suatu hal. Agar tidak mengecewakan pembeli, surat penolakan pesanan sebaiknya dikirimkan sesegera mungkin. 8. Surat pengaduan. Surat pengaduan dikirim oleh pembeli kepada penjual karena adanya ketidaksesuaian dengan barang yang mereka terima. Ketidaksesuaian tersebut bisa berupa barang rusak, kualitas, dan jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan. 9. Surat jawaban pengaduan. Apabila penjual menerima surat pengaduan, penjual harus sesegera mungkin untuk menjawab surat tersebut dengan surat jawaban pengaduan. 10. Surat penagihan. Surat penagihan dibuat karena transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem utang. Surat ini diterbitkan oleh penjual dan ditujukan kepada pembeli untuk membayar utang mereka karena sudah jatuh tempo atau lebih di luar perjanjian. 11. Surat pengirim pembayaran. Apabila pembeli sudah menerima barang yang mereka pesan dan tidak ada komplain dengan barang tersebut, maka pembeli wajib untuk melakukan pembayaran. Surat ini diterbitkan karena pembayaran dilakukan non-tunai. Pada surat ini perlu dicantumkan jumlah uang yang telah dibayarkan, cara pembayaran beserta bukti pembayaran. 12. Surat penangguhan pembayaran. Surat penangguhan pembayaran dibuat atas dasar inisiatif dari pembeli karena menerima surat penagihan. Isi dari surat penangguhan pembayaran meliputi pernyataan tentang adanya suatu hal yang membuat pembeli tidak bisa membayar sesuai dengan perjanjian. 13. Surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat ini dibuat oleh penjual untuk menjawab permohonan penangguhan pembayaran dari pembeli. Surat ini bisa berisikan persetujuan ataupun penolakan untuk penangguhan tersebut. Nomor 4, menurut Case ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahapan perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Jelaskan. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi dan memperjelas proses negosiasi. Sasaran negosiasi adalah hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi.
Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Penentuan sasaran sangatlah penting sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Strategi negosiasi yang merupakan cara untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Yang kedua ada tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan peranan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik cara Anda adalah bahwa Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Taktik bekerja sama, taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Lalu taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Lalu ada tahap peninjauan. Negosiasi tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan. Antara lain yaitu untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadikan pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seseorang negosiator. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Lalu ada syarat-syarat ideal seorang negosiator. Yang pertama, ketajaman pikiran atau kelihayan, sabar, kemampuan beradaptasi, daya tahan, kemampuan bersosialisasi, konsentrasi, kemampuan berartikulasi, dan memiliki selera humor. Demikian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.